Ini agak-agak city pop nih. Yang ini rasanya juga. Yang ini sih. Rada susah juga ya kalau mau bikin playlist city popnya Indonesia. Maklum, belakangan kan genre ini lagi populer banget. Masalahnya, gak semua musik Indonesia era 80-an itu kepengaruh city pop. Tapi, coba kita mundur sejenak. Sebenarnya city pop tuh yang kayak gimana sih? Dan kalau emang musik lamanya Jepang, kenapa sekarang booming lagi ya? Nah, itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita bernostalgia, subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Biar gak ketinggalan konten-konten yang asik dan tentunya relate buat kita semua. Yang belakangan baru dengerin city pop, tahu nggak kalau Maria Takeuchi sama Tatsuro Yamashita tuh pasangan suami istri loh. Kalau di Amerika mereka kayak Jay-Z sama Beyonce kali ya. Bedanya Maria sama Tatsuro dulu ngegerakin skena city pop di Jepang. Kamu pasti udah kenal Maria dari lagu Plastic Love. Tapi sebenarnya Tatsuro yang dianggap the king of city pop karena dialah salah satu pelopornya. Coba dengerin nih lagunya yang paling ikonik berjudul Mermaid. Bikin nyandu ya? Barangkali itu kata yang tepat buat deskripsiin city pop. Tapi sebenarnya city pop tuh apa sih? City pop adalah genre musik yang lahir dan berkembang di Jepang pada akhir 1970-an sampai 1980-an. Sebenarnya nggak ada definisi tunggalnya. Tapi kita bisa pakai pendapat jurnalis musik Yutaka Kimura. Di bukunya ini, Yutaka bilang city pop adalah musik pop perkotaan untuk mereka yang bergaya hidup urban. Kalau kata pengamat musik David Tarigan, city pop gak bisa lepas dari musik asal Amerika. City pop Jepang itu memang pada dasarnya sesuatu yang secara musikal itu Amerika banget sebenarnya. Jadi musik populer Jepang itu katakanlah dari dekade yang revolusioner seperti tahun 60-an gitu sampai seterusnya, bahkan itu amat sangat dipengaruhi oleh musik populer Amerika. Jadi kayak semacam mereka pengen jadi Amerika gitu. Kayak gitu sebenarnya. Jadi gini, ibarat gado-gado, city pop itu sebenarnya campuran dari macam-macam genre yang populer di Amerika. Ada soft rock, funk, disco, techno, jazz, dan R&B. Nah, city pop mengemas itu semua jadi musik yang easy listening dan bikin semangat. Kenapa? Soalnya city pop lahir ketika Jepang mulai jadi negara maju. Pada akhir 70-an sampai 80-an, Jepang mengalami economic miracle. Pertumbuhan ekonomi yang ajaib di mana pendapatan negara bisa naik 4 atau bahkan 5% per tahun. Jepang tiba-tiba jadi bank jagonya industri elektronik, otomotif, sampai industri kreatif. Kawasan perkotaan akhirnya makin meluas dan pembangunan gedung pencakar langit juga makin gila-gilaan. Kamu tahu kan dampaknya apa? Iya, lifestyle masyarakat Jepang jadi makin kosmopolitan. Tiba-tiba mereka butuh musik yang cocok didengerin pas naik mobil malam-malam atau pas lagi jalan-jalan di bawah naungan cahaya neon. Di saat yang bersamaan, muncul teknologi kayak Walkman, stereo mobil yang bikin pengalaman dengerin musik jadi makin asik dan pilihannya jatuh ke city pop. Sebuah genre yang dipelopori Tatsuro Yamashita dan Haruomi Hosono berkat kreasi mereka dalam memanfaatkan teknologi audio mutakhir. Menariknya, lirik lagu city pop juga menyiratkan problem sosial khas masyarakat urban. Itu tuh kesepian akut, krisis eksistensial, sampai patah hati yang susah banget buat move on. Nah, kalau ini bisa dicontohin pakai liriknya Plastic Love. Kira-kira ini terjemahannya. Ironisnya, setiap pria yang mengajakku berkencan mirip dengan mantanku. Entah mengapa, hal itu membangkitkan kenangan. Jika aku menjatuhkan gelas ke lantai dan tiba-tiba menangis, tolong jangan tanyakan mengapa. So sad ya, sayangnya popularitas city pop mulai menurun pada dekade 90-an. Maklum, waktu itu Jepang lagi krisis gara-gara pecahnya gelembung harga aset. Ekonomi negara melambat, stagnan, sampai akhirnya pelan-pelan turun. Kalau patah hati kan masih bisa dijogetin ya? Lah kalau bangkrut terus nganggur, susah guys. Kondisi yang pesimistis itulah yang bikin city pop pelan-pelan tenggelam. Nah menariknya mulai pertengahan 2010-an city pop bangkit lagi. Pas kami tanyain faktor pemicunya ke David Tarigan, jawabannya nggak jauh-jauh dari apa yang lagi kamu pantengin. Banyak faktor sih kenapa city pop ngetrend sih ya. Memang ya salah satunya adalah pengaruh dari internet lah ya. Dari sosial media juga segala macam. Memang karena sedang naik dan nggak tahu sih di belakangnya ada apa. Cuman memang di wilayah perinternetan atau estetika internet ini lagi naik daun banget sih memang. Ya kan, kembalinya musik-musik 80-an dengan model begini gitu. Maksudnya back to 80s, back to 70s setiap zaman juga selalu ada. Tapi back to 80s yang sekarang ini modelnya sedemikian rupa nih. Termasuk
di wilayah estetika internet ada vaporwave segala macem, ya kan? Nah itu kan di wilayah situ juga gitu. Pitchfork pernah coba metain gimana algoritma YouTube bikin orang-orang berkenalan sama musik city pop. Ternyata sumbernya berasal dari lo-fi beats yang belakangan ngetren dipakai jadi teman kerja, belajar, atau pas pingin relax. Dari sinilah pengguna direkomendasikan ke video city pop. Yang sekalinya diklik bakal direkomendasikan ke video-video city pop lain. Oke, sekarang kita ke dalam negeri ya. Di Indonesia, booming city pop kan mendorong orang-orang buat bikin playlist musisi lokal yang dianggap ngebawain city pop ya. Tapi yakin itu city pop? Banyak orang zaman sekarang, terutama anak muda, yang mengidentikan musik yang sedemikian rupa, yang zaman dulu mungkin dibilang jazzy tunes, atau nggak di Amerika dibilang AOR, soft rock, segala macam dengan city pop gitu. Jadi kebalik, jadi sekarang kalau di Indonesia mungkin di pergaulan anak muda, jadi term city pop ini lebih terkenal dibanding AOR sama soft rock atau apa gitu. David juga bilang musisi Indonesia yang populer di tahun 70-an sampai 80-an, kayak Faris RM, Chrisye, atau Kinan Nasution, yang ngambil inspirasinya dari musisi-musisi barat. Di masa yang sama, istilah city pop juga belum dipakai di kalangan penggemar atau jurnalis musik. Kalau gue pribadi kan lebih suka dia yang di awal keberadaannya masih di paruh kedua tahun 70-an sebagai apa ya? Kalau gue lebih suka kayak pop progresif lah gitu, kayak rock pop, karena memang mengingat si eksponennya juga gila sama progresif rock saat itu. Jadi banyak macam-macam progresif rock yang mereka look up to itu di saat makin ke belakang gitu di dekade 70-an pertengahan hingga akhir itu dia makin lunak gitu dan akhirnya membuat karya-karya yang lebih pop. Ya sebenarnya kalau mau disebut city pop bebas aja sih, kan nggak ada definisi tunggalnya. Yang jelas popularitas city pop juga didukung sama generasi kekinian yang demen banget sama hal-hal berbau nostalgia. Fashion yang sekarang ngetren kan kepengaruh gaya 90-an. Gara-gara Stranger Things makin banyak film atau series yang latar atau gaya artistiknya ngikutin retro. Oke deh, semoga penjelasan di atas bisa menambah pengetahuan musikmu ya. Jangan lupa komentar, share lagu atau album city pop apa yang paling bikin kamu kecanduan. Terus subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai ketemu di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!